Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Spirit Islam. Hari ini kita akan memulai kajian kitab Iqadhul Himam bersama guru kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Teman-teman perlu diketahui bahwa kajian ini adalah kajian tahun 2008 ya. Kajian yang sudah lama sebenarnya, tapi saya pengen coba mengulang kembali kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya teman-teman, nggak ada gangguan apapun, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dari kajian ini. Kenapa saya pengen memulai kajian ini kembali? Karena di kajian ini banyak banget kalimat-kalimat Buya Syakur yang sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang ada yang dicampur dengan bahasa Jawa ya. Jadi niat saya adalah supaya teman-teman juga paham apa arti dari yang Buya Syakur sampaikan itu ya. Apalagi yang menggunakan bahasa Jawa. Karena saya lihat di kolom komentar juga banyak orang-orang yang mengatakan kok bahasanya bahasa Jawa katanya. Padahal yang ngajinya seluruh Indonesia. Oke teman-teman. Nah, kajian kitab Iqadhul Himam ini adalah kitab syarah dari Hikam. Tapi sayangnya teman-teman, kita tidak bisa memulai kajian ini dari halaman 1, yaitu dari kalimat min alamati intimat alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal, yang Hikam itu nggak ada. Jadi dari halaman 1 sampai 297 itu rekamannya nggak ada teman-teman. Rekamannya itu rusak karena dulunya itu sempat disimpan di radio, tapi komputer radionya itu rusak ya. Dan itu kemungkinan dari mulai tahun 2006 ya, 2006 2007 mungkin. Nah, sekarang yang tersisa itu 2008 yang dimulai dari halaman 300. Tapi nggak ada masalah ya teman-teman. Mudah-mudahan aja langkah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke materinya ya. وطال شعراني وهذا الأمر الذي ذكرناه من القوة التي في العارفين لا يجهله إلا من لم يبلغ مقامهم وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم. وهذا الأمر persoalan ini alladzi dzakarnah yang telah kami uraikan, yang telah kami jelaskan, minal qawwati, yaitu berupa satu kekuatan, kemampuan, allati fil arifin, yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifatullah, orang-orang arif, la yajhaluhu illa man lam yablugh maqamahum, tidak samar lagi, sangat dikenal, mudah diketahui. Yang la yajhaluhu maknanya radang lahir orang bodoh itu non. Artinya non, iya, jadi yang tidak asing lagi, tidak asing lagi. Illa man lam yablugh maqamahum, kecuali orang yang memang belum sampai pada maqam mereka, artinya masih kelas bawah lah. Wa hasba man lam yablugh maqamahum at-taslim, sesuai dengan orang yang belum sampai kepada maqam mereka dalam hal kepasrahan dirinya. Wa sirru hadhil quwwat, rahasia kekuatan ini allati zaharat fil arifin, yang ditampilkan oleh orang-orang yang arif, huwa min jihatir ruh, itu adalah dari sisi ruhani, kekuatan ruhani. Wa dzalika anna ruha ja'at min alamil izz wal quwwah, karena ruh itu datangnya dari alamul izz dan quwwah. فلما ركبت في هذا البدن حجبت وقهرت, dan ketika roh itu nunggang badan ini ya, ketika roh itu dibungkus dengan badan ini, menjadi terhijab dan menjadi terkalahkan.
Fa'aradat ar-ruju' ila asliha. Lalu roh itu ingin kembali kepada pangkalnya, kepada asalnya. Fatalabathu bil'izzati bil'izzil asli wal quwwatil asliyah. Akhirnya minta kepada al-izzul asli, kehormatan yang asli dan kekuatan yang asli. Famuni'at, terhalang, mendapatkan kesulitan minhu. Watat min quwwati dzulli wal iftiqar. Dan akhirnya yang tampil adalah bentuk kehinaan dan kebutuhan, kehinaan dan kebutuhan. Fakharaqat awaida nafsiha, lalu roh tadi meninggalkan adat-adat nafsunya, kebiasaan-kebiasaan nafsunya, menembus, ya, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan nafsunya, fankharaqat, sehingga menjadi terbuka lah pada ruh, hina idzin, ketika itu apa al-hujubu, tirai hijabnya lalu terbuka. Ini pada pelajaran pertama yang telah lalu, udah lama sekali ini, mungkin masih ingat caranya untuk kembali pada kekuatan yang asli itu sendiri, ya artinya apa? Ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirimu itu. Bagaimana kamu akan bisa menjadi orang luar biasa kalau kamu masih tetap dalam kebiasaan-kebiasaan? Maka pengen luar biasa, ya tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan, baru luar biasa. Masih di luar biasa, ya biasa. Biasanya mari mangan ya kon, mari turunnya kon. Nah, ini kata Buya Syakur, kalimat yang sangat menyentuh sekali teman-teman. Kalau kita pengen jadi orang yang luar biasa, maka kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Yang biasanya makan, jangan suka makan. Yang biasanya suka tidur, jangan suka tidur. Seperti itu katanya. Fa'amarat, fa'umirat, farajat ila asliha, baru kembali kepada aslinya. Falamma rajat ila asliha, ketika roh itu kembali kepada aslinya, ittasafat bil quwwati allati kanat laha, baru dia bisa merebut kembali kekuatannya yang dulu pernah dimiliki. Fa'amarat atau fa'umirat an taj'ala dzalika fi batiniha fafa'alat, lalu diperintahkan untuk untuk menjadikan kekuatan itu di dalam batin ruh itu. Fafa'alat, lalu dia lakukan. Lakin rubama rasaha syai' min dzalika 'ala zahir ghalabah. Walakin rubama rusyiha syai'un min dzalika, tetapi mungkin juga dicalonkan sesuatu itu dalam bentuk zahirnya, diajukan tarsyih, itu dicalonkan, ditawarkan juga bisa dalam bentuk zahir, di secara zahir ghalabah, dalam keadaan yang ghalabah, ya tak berdaya. Walidzalika dzakara Syekh, untuk itulah maka Syekh menyebutkan kharqul awaid bi asali dzikri tahaqquq bil ubudiyah. Kita bisa menembus kebiasaan-kebiasaan, kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa adalah akibat dari tahaqquq bil ubudiyah, karena kita sudah benar-benar dalam penghambaan diri kepada Allah. Akibat dari
posisi kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bitahaqquq bil ubudiyah. Faqal kaifa takhruqu lakal awaid, itu bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa wa anta lam takhruq min nafsikal awaid, tapi kamu tidak pernah keluar dari kebiasaan-kebiasaan dirimu. Jadi sing ya bakal pengen luar biasa, ya apa sih biasanya turu, ya coba aja turu, orang deh. Mangan biasa, ayo aja mangan. Nah, tadi sama seperti yang tadi beliau katakan, kalau kita pengen jadi orang luar biasa, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan kita itu. Yang suka makan, ya dikurangi makannya, yang suka tidur, ya dikurangi tidurnya, seperti itu. Iya bakal masih mangan, masih turu, masih rabi, masih ngerasain uang, masih ya belum bisa. Yang masih dalam kebiasaan aja. Kalau masih suka makan, suka tidur, ya, suka kawin, ya, suka ngomongin orang, ya berarti belum bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaannya. Itu bultu al-awaid, kebiasaan-kebiasaan. Apa sih? Kullu ma ta'awwadathun nafsu. Apa saja yang menjadi kebiasaan diri kita. Wa alifathu, dan terbiasa. Wastamarrat ma'hu, dan dilakukan berulang-ulang, terus menerus, berkesinambungan. Sesuatu yang terbiasa, yang kulina, dan yang berulang-ulang dan terus menerus, itu namanya kebiasaan. Hatta sa'ba khurujuha anhu, sehingga sulit sekali untuk meninggalkannya. Itu namanya kebiasaan. Sawaun kana zulmaniyan au nuraniyan, baik berupa kegelapan ataupun cahaya, kecahayaan, kegelapan ataupun kecahayaan. Gelap, kegelapan, cahaya, kecahayaan gitu. Enggak ada ya bahasa Indonesia kecahayaannya. Belum pernah dengar ya kecahayaan. Kalau kegelapan ada ya. Keterangan. Keterangan saja mana yang penjelasan wane. Terang kata apa yang wane? Mencelat kan begitu. Terang begitu. Keterangan saja artinya. Terang saja. Penerangan saja mana? Sejen itu beda ya. Jadi maknanya terang, ya, terus keterangan itu beda gitu. Itu kata Buya Syakur seperti itu. Tadi yang beliau katakan. Iya. Kata tabu'il fadail, seperti kebiasaan-kebiasaan kita melakukan ya fadail, fadilah-fadilah, wa kasratun nawafil, itu juga ya biasa dengan memperbanyak salat-salat sunnah. Wahia ala qismain, kebiasaan itu ada dua macam. Awaidu zahiriyatun hissiyatun, kebiasaan-kebiasaan yang zahir, yang fisik, yang kelihatan mata, sing kedelang, sing katon, sing kerasa. Wa awaidu batinatun ma'nawiyatun, dan kebiasaan batin yang maknawi, yang abstrak, baik yang konkret maupun yang abstrak, baik yang zahir maupun yang batin. Famisalul awaid al-hissiyah, seperti kebiasaan-kebiasaan yang fisik, kasar mata, kayak apa? Kasratul akal, gede badoge. Ya, kasratul akli, gede badoge. Banyak makannya. Wasyurbi, lan ake nginunge. Wanaumi, lan ake ngoroke. Walibasi, lan ake pakaiane. Wa khiltatin nas, lan ake bature. Wa dukhul fil asbab, lan kencang nyekeli hukum kausalita. Jadi kata Buya Syakur, kebiasaan-kebiasaan yang hissiyah
itu adalah banyak makan, banyak minum, ya, sering tidur, banyak pakaiannya, itu bahaya ya. Jadi kita kalau suka belanja pakaian itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Wakil totinas dan juga sering gaul ya, suka bergaul ya, seperti itu teman-teman. Wadukhuli fil asbab dan juga berpegang teguh atau kekeh dalam memegang sebab-sebab ya, gitu. Selalu berpegang pada hukum kausalitas, sebab akibat. Ini juga merupakan satu awaid zahirah. Ya bakal pengen sugih, makaya. Ya kan begitu. Sebab dalam pikiran dia nggak mungkin kalau tidak makaya. Bakal pengen pintar ya belajar. Bakal pengen waras ya berobat. Nah, yang berpegang teguh pada hukum kausalitas itu seperti ya kalau mau kaya itu harus bekerja, kalau mau sembuh harus berobat, kalau mau pinter harus belajar. Itu namanya hukum sebab ya. Ngamar. Ditolak ya maksa. Ditolak nyambat. Nah, itu. Waqasit kalam akibat sote. Wal mukhasama. Lan ake tukarane. Iya. Kayak gitu ki kalau jemujiku. Banyak ngomongnya ya, banyak ngomongnya, suka ngomong. Ya, suka bertengkar. Seperti itu. Saya bakal beli ketemu ku rindu. Gatel aja beli tukaran. Wala itab lan ake ngerasani wong. Nyalak-nyalakan wong. Suka menyalah-nyalakan orang lain. Wal itab. Wal istighraq fil ibadatil hisiyah. Dan tenggelam dalam ibadah-ibadah fisik. Sembahyang, puasa, wiridan, ya, tahlil, marabanan. Awil ulumur rasmiyah atau ilmu-ilmu resmi. Ya, ilmu resmi itu apa ya? Ilmu pengetahuan ini ya. Wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Termasuk istighosah. Istighosah baik. Ngarep nyari utang ya istighosah dingin. Manakir hadiyo. Nah itu. Ya, akibat. Ini termasuk kebiasaan fisik ya, sebab akibat. Wa misalul awaidil ma'nawiyah. Dan kebiasaan-kebiasaan yang ma'nawi. Hubbul jah. Pengen ya, kepengen disebut hebat lah. Disebut sakti. Hebat jah. Kedudukan wariasa. Ya. Pengen mimpin. Watalabul khususiyah. Dan pengen sakti. Wahubid dunia. Pengen sugih. Walbadah. Pengen di alam. Mukal hasadi. Dengki kasud. Wal kibr. Dan sobud. Sobud. Wal kiber itu sombong ya. Sobud itu artinya sombong. Wal ujubi dan terlalu pede. Terlalu tinggi self confidence-nya. Siapa gue? Ya itu. Waria dan pengen dikatokkan wong. Pengen kelihatan. Pengen pamer. Suka mejeng. Ya, mejeng. Pamer. Watama fil khalqi kepengen dipai. Ya. Yus kepengen dipai ku juga barang emang. Watoma fil kholqi pengen dikasih sama orang lain. Itu termasuk kebiasaan-kebiasaan manawi yang tidak baik. Kita mah enak mana nih kita beli angel beli. Watama fil khalqi kepengen dipai. Diberi orang tuh. Toma. Wa khauful faqr. Wa dimlarat. Wa hammur rizki. Ngoyo makayane ke. Sing luru duit ke, Masya Allah. Awan bengi. Jam 11 masih ada wong tuku ya dilayani terus.
Rabi na mga nangguan ng uma. Ay, sampai takang rabi ng gugat. Gue niya kapan? Ini kan persoalan-persoalan kita semuanya kan. Wal fadada wal qaswa. Wal fadada dan apa ya? Ya galak lah. Kasar. Wal qaswa dan kaku dengklek, keras, ala. Baka al-fadada ko ng usapan iki isang mato kirik semaran dulu ka. Iya, baka al-qaswa kaku. Iya. Angin ko ka. Kaku dengklek. Kaku dengklek. Wal fadada wal qaswa lan kaku dengklek. Jadi kalau fadhadhah itu dalam ucapan kerasnya, wal qaswah itu kerasnya dalam perbuatan ya. Jadi orangnya benar-benar keras baik secara ucapan ataupun secara perbuatan seperti itu. Angel temen, masa. Kaku dengklek. Kaku dengklek. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama dan lain sebagainya. DLS. Iya, dan seterusnya. Faman kharaqa min nafsihi awaidaha, barang siapa yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya al-hissiyah kang bangsa fisik berriyadatil qahriyah dengan melakukan latihan-latihan yang keras. Kharaqat lahu al-awaidul hissiyah yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hissi tadi. Kharaqat maka dia bisa menembus lahu bagi dia apa al-awaidul hissiyah itu kebiasaan-kebiasaan fisik his. Katayaran fil hawa bisa mabur. Wal masyi alal ma melakukan sedurang banyu. Wa nufudhi dakwah seramai laris. Jadi kalau kita bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan hissiyah kita dengan latihan-latihan yang sangat ketat ya, latihan yang keras, kharaqat lahul awaidul hissiyah, maka kita akan menembus kebiasaan-kebiasaan hissiyah tadi menjadi suatu keuntungan ya, menjadi suatu keistimewaan seperti bisa terbang ya, kemudian bisa berjalan di atas air, wa nufudhi da'wah, dan juga ceramahnya laku ya. Omongannya landep. Iya. Artinya ucapannya didengar orang. Wa ghairu dzalika dan lain sebagainya minal karamatil hissiyah berupa kesaktian-kesaktian yang bisa dilihat mata. Wa man kharaqa min nafsihi awaidah al-ma'nawiyah, dan barang siapa yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya al-ma'nawi, kebangsa ma'nawi, kebiasaan-kebiasaan yang maknawi, kharaqat lahul awaidul batinah, maka kebiasaan-kebiasaan batinah juga akan menembus kepada dia. Artinya dia akan mampu melakukan keluar biasaan kang bangsa batin. Kalau kita bisa meninggalkan kebiasaan fisik, ya kita bisa luar biasa secara fisik. Kalau kita bisa meninggalkan kebiasaan yang maknawi, ya kita bisa menjadi luar biasa di dalam batin kita. Jadi mungkin simpelnya teman-teman, kalau teman-teman pengen sakti gitu ya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ya. Terus kalau ngomong itu ya semuanya pada nerima ya, pada tunduk, omongannya tuh sangat manis gitu ya.
ceramahnya laris gitu, maka teman-teman harus kuat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan fisik tadi, seperti tidak makan, tidak tidur, ya, nggak ngomongin orang, ya, terus hatinya harus belajar lembut dan lain sebagainya, ya teman-teman, seperti itu bisa, ya. Jadi untuk menjadi orang sakti itu sebenarnya ya itu triknya. Kita harus bisa melakukan hal-hal yang berat, ya, riyadhah hal yang berat seperti nggak makan, nggak minum, nggak tidur dan sebagainya seperti tadi. Tapi kalau kita pengen maknawi kita yang tumbuh, yang istimewa, yang baik, ya, maknawi kita menjadi tajam, maka kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan maknawi kita. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Buya Sakur. Iya. Ya, kalau awal manawiyah mah ya, yang bisa ditembus ya luar biasa batinnya kan gitu. Karafi hujubil ghaflati, seperti terangkatnya hijab kelalaian, tabir kelalaian terangkat. Wa tathhiril qulub, dan bisa mensucikan hati. Wa kashfil hijab, dan terungkapnya hijab. Wa fathil bab, dan terbukanya pintu. Wa tahaqqukil irfan, dan tahakkuknya irfan, pengenalan. Wa taraqi ila maqamil ihsan, dan bisa naik pangkat sampai ke maqam ihsan. Wa hadha huwal mu'tabar indal aqyas. Ini penilaian menurut para ahli, orang-orang ahli, orang-orang pinter. Wa huwal matlub min sa'irin nas. Ini yang dituntut, yang menjadi tuntutan untuk semua orang, ya, kira-kira begitulah. Artinya apa? Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang maknawi ini saya kira lebih sulit daripada kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan fisik. Orang makan bisa puasa, iya kan? Orang biasa tidur bisa, dia nggak tidur. Iya, tapi awal yang maknawi ya ini ya, iya, singgaran kepengen di alam ki angel, maksa baik. Kepengen katon gak maksa baik. Sobut ki bilang hilang. Jadi menurut Buya Sakur, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan fisik itu gampang. Seperti tadi ya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu mudah. Yang sulit itu adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan maknawi itu. Ya, seperti nggak mau pamer, ya, nggak mau dipuji orang, nggak mau sombong, nggak mau kelihatan orang lain, itu sulit, ya, itu sulit. Singgaran kepengen dipait ngintil baik. Singgaran bakana warungnya tanggal laris tuh merempeng ya angger. Singgaran watir beli mangan ki beli usul-usul kah? Ya, termasuk diantaranya hati kita, ya, hati kita harus selalu ditata ini. Sulit untuk menata hati ini supaya kalau ada tetangga kita yang sukses, kita harusnya bersyukur, itu sulit. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan batin, ya. Kemudian khawatir besok nggak makan, itu sulit juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Itu termasuk kebiasaan maknawi. Iya. Puasa mah gampang. Bisa wong puasa. Tapi ngilangaken watir beli mangan ki angel. Kari nglakoni melarat mah ya bisa gampang. Tapi terima dari wong melarat sing angel. Untuk melakukan puasa itu mudah, ya. Mudah untuk melakukan puasa. Tapi yang sulit itu menghilangkan khawatir nggak makan. Khawatir nggak dapat rezeki, itu yang susah. Ya iya. Iya. Jadi ya selalu beli terima dari wong melarat. Itu yang sulit. Jadi masih dibedakan di sini
Kalau kita persoalan kesaktian mah pada asal sing kuat wetenge gak sakti. Iya. Tulung wulan be bisa sakti. Kalau persoalan kesaktian, kata biasa Gor, kalau pengen sakti, ya yang penting kuat perutnya aja, 3 bulan katanya gitu. Tapi bakal belajar bener, beli peragat-peragat. Yaitu awaid ma'nawiyah ini yang sulit. Tapi untuk belajar jadi orang benar, memperbaiki hati, ya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ma'nawi, ini yang sangat sulit. Belajar bener kalau belajar sakti, ya masih gampang belajar sakti. Ya artinya pirang tahun kita belajar bener kita masih durung bener baik ya. Karena kesaktian mah gelis. Iya. Karena apa? Ya karena diminta kita hanya meninggalkan kebiasaan fisik kok. Tapi kalau pengen bener meninggalkan kebiasaan yang maknawi ini, yang abstrak ini. Ya karena melet baik sih lah. Serang mengapa? Ya iya. Wa ma kharqul awaidil hissiyah. Oke teman-teman, untuk kajian hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, silakan tuliskan komentar di bawah biar kami pertimbangkan untuk dilanjutkan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.